Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Arifin dan kali ini saya akan menjelaskan apa sih permasalahan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram, dan desain tatap muka pengguna atau UI dari aplikasi yang akan kami bikin atau kelompok kami bikin untuk kolam renang Tirtamas. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya, anggota kelompok kami berjumlah 4 orang. Yang pertama Dewa Bintang Nugroho, 2 Saldi Arfi Nugraha, 3 saya sendiri Muhammad Yusuf Arifin, dan yang terakhir adalah Alif Zabar. Oke, masuk ke bagian permasalahan. Kolam renang Tirtamas merupakan usaha mandiri yang menyediakan jasa sewa kolam renang di wilayah Desa Songgolangit, Kecamatan Gentan, Kabupaten Sukoharjo. Kolam renang Tirtamas sebagai penyedia jasa sewa kolam renang menjadikan layanan booking tempat sebagai salah satu layanan yang diunggulkan. Akan tetapi, selama ini proses booking sebagai jasa yang diproduksi masih dilakukan secara manual dan belum dapat diakses secara luas melalui internet. Hal tersebut kurang efektif bagi pengunjung karena proses booking hanya dapat dilakukan melalui pesan ke WhatsApp yang dimana pesan tidak selalu ditanggapi dengan cepat. Selain itu, rawan kesalahan pencatatan booking dari pihak pengelola. Terlebih lagi, saat ada beberapa pengunjung yang melakukan booking tempat di waktu yang bersamaan, sehingga diperlukan suatu aplikasi berbasis web yang dapat diakses oleh pengunjung untuk membantu proses booking. Oke, kita masuk ke dalam kebutuhan fungsional dari aplikasi yang akan kami buat untuk kolam renang Tirtamas. Kebutuhan fungsional yang pertama adalah registrasi akun. Sistem harus memungkinkan pengunjung untuk membuat akun dengan informasi yang diperlukan. Jadi itu user atau pengunjung itu bisa melakukan registrasi akun dulu sebelum mereka melakukan booking. Login pengguna harus dapat masuk ke akun mereka dengan menggunakan kredensial yang benar. Artinya apa? User atau pengguna itu kalau masuk ke dalam aplikasi, mereka harus menuliskan email dan password mereka secara benar. Pencarian ketersediaan, pengguna harus dapat melihat ketersediaan kolam renang untuk tanggal dan waktu tertentu. Jadi di dalam aplikasi berbasis web ini, pengguna atau user itu dapat melihat kolam renang mana yang kosong atau apakah kolam renang ini sudah di booking orang atau belum pada waktu yang mereka inginkan. Booking tempat, sistem harus memungkinkan user atau pengguna untuk memesan tempat ke kolam renang di kolam renang untuk waktu tertentu. Jadi di dalam aplikasi kami ini pengguna itu bisa melakukan booking tempat. Misal si A, pengguna A ingin melakukan booking tempat untuk tanggal 26 Januari 2024. Nah, pada aplikasi kami ini, pengguna ini bisa melakukan booking untuk tanggal tersebut. Terus selanjutnya adalah pembayaran online. Integrasi dengan sistem pembayaran online untuk pembayaran booking. Karena kita sudah masuk ke zaman modern, maka pembayaran berbasis online ini akan kami terapkan juga di dalam aplikasi ini. Oke, lanjut ya. Notifikasi. Sistem harus memberikan notifikasi kepada pengguna terkait konfirmasi booking, pembayaran sukses, dan informasi penting lainnya. Jadi di dalam aplikasi kami nanti akan ada notifikasi apakah ketika si user ini melakukan konfirmasi booking, pembayaran sukses, dan informasi penting lainnya. Jadi nanti akan ada notifikasi yang muncul di HP atau di smartphone atau di tablet user terkait dengan booking, pembayaran sukses, dan informasi lainnya. Oke, selanjutnya adalah historis booking. Pengguna itu dapat melihat histori booking mereka atau riwayat booking mereka. Mereka itu sudah booking pada tanggal berapa. Si user ini dapat melihatnya di dalam aplikasi kami. Nanti ada suatu tombol atau suatu page untuk
pengguna ini bisa melihat history atau riwayat booking mereka. Selanjutnya atau yang terakhir adalah manajemen akun. Pengguna dapat mengubah informasi akun mereka seperti kata sandi atau alamat email. Nanti si pengguna user ini bisa mengubah segala, misalnya username, password, terus kemudian kredit card atau nomor kredit card. Nanti di dalam aplikasi kami akan tersedia itu buat manajemen akun mereka sendiri. Selanjutnya adalah kebutuhan non-fungsional, keamanan. Dalam aplikasi yang kami bikin, sistem harus menyediakan keamanan yang memadai untuk melindungi data pengguna dan transaksi. Takutnya data pengunjung atau data pengguna atau data user itu disalahgunakan oleh pihak hacker atau yang mencuri data pengunjung tersebut, maka aplikasi kami akan dilengkapi oleh keamanan yang memadai buat melindungi data pengguna kami, data pengguna aplikasi tersebut. Oke. Performa aplikasi itu harus responsif dan dapat menangani banyak pengguna secara bersamaan. Jadi walaupun banyak pengguna yang masuk ke dalam aplikasi itu secara bersamaan, performa dalam aplikasi itu tetap responsif, tetap berjalan sesuai dengannya, tidak ngedown, dan lainnya lah. Skalabilitas sistem harus dapat ditingkatkan untuk menangani pertumbuhan jumlah pengguna. User kami itu ada 10, tapi di tahun berikutnya nambah jadi 100 atau nambah jadi 1000. Jadi server dalam aplikasi ini itu bisa ditingkatkan untuk mengakomodir pertumbuhan jumlah pengguna tersebut. User interface intuitif. Antar muka pengguna harus mudah digunakan dan intuitif untuk pengguna baru. Maksudnya apa? Karena di aplikasi kami itu kan yang pakai itu bukan cuma anak muda, tapi kan ada orang tua ataupun orang yang sudah lanjut usia. User interface yang kami bikin harus intuitif dan mudah digunakan untuk pengguna tersebut. Dukungan ponsel dan tablet. Aplikasi harus dapat diakses dengan baik melalui perangkat ponsel dan tablet. Maksudnya apa? Aplikasi yang kami bikin bisa mendukung segala ponsel Android atau iPhone atau segala macamnya untuk berjalan dengan maksimal. Oke, selanjutnya pemeliharaan mudah atau maintenance-nya itu mudah. Sistem harus mudah untuk diperbarui dan dipelihara tanpa gangguan signifikan. Jadi, ketika ada pemeliharaan sistem itu tidak akan sulit. Jadi mudah diperbarui. Ketika mudah diperbarui atau dipelihara, otomatis maintenance itu bisa dikurangi waktunya. Jadi cepat tuh buat maintenance atau buat memperbarui aplikasi tersebut. Ketersediaan sistem harus memiliki waktu operasional yang tinggi dan minim downtime. Jadi maksudnya apa? Jadi dalam aplikasi ini harus memiliki operasional yang tinggi. Jadi aplikasi ini kayak online terus gitu. Dan minim downtime atau waktu server itu penuh atau waktu aplikasi itu harus maintenance. Kita akan usahakan buat aplikasi itu buat minim downtime. Dokumentasi menyediakan dokumentasi yang jelas untuk admin dan pengguna user atau end user mengenai cara menggunakan sistem. Jadi kami akan memberikan buku manual buat menggunakan aplikasi ini. Ketersediaan data booking dan informasi pengguna harus tersedia secara lengkap dan akurat. Jadi dalam aplikasi kami ini data booking dan informasi pengguna itu akan tersedia secara lengkap. Supaya apa? Supaya pengelola kolam renang itu bisa mendapatkan data pengguna atau data usernya itu secara akurat buat melakukan proses booking tersebut. Masuk ke dalam use case diagram. Pengunjung itu nanti dapat melakukan booking, membayar online, melihat riwayat booking, registrasi pengguna, login pengguna, melihat jadwal ketersediaan. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Maksud dari melakukan booking itu apa, membayar online itu apa, melihat riwayat booking itu apa, registrasi pengguna itu apa, login pengguna itu apa, melihat jadwal ketersediaan itu apa. Untuk pihak pengelola itu dapat mendapatkan pembaruan informasi booking,
mengelola tersediaan, dan mengirim notifikasi ke pengunjung. Pembaruan informasi booking. Misal ada pengunjung yang salah booking, maka mereka akan mengontak pihak pengelola untuk membarui informasi booking mereka. Gitu. Karena di aplikasi ini adalah basisnya adalah pihak pengelola yang bisa. Jadi pengunjung itu belum bisa melakukan pembaharuan informasi booking mereka itu sendiri. Jadi harus mengontak pihak pengelola untuk memperbarui informasi booking pengunjung. Mengelola ketersediaan. Jadi pihak pengelola itu bisa meng-sold out-kan atau menutup sebagian kolam renang mereka jika ada hal yang diharuskan untuk menutup itu. Mengirim notifikasi ke pengunjung. Pihak pengelola itu bisa mengirimkan notifikasi ke pengunjung terkait dengan proses booking. Misalnya proses booking atau kolam renang itu tutup karena ada suatu hal tersebut, maka pihak pengelola itu bisa mengirimkan informasi kepada pengunjung. Class diagram. Dalam aplikasi kami ada 4 class diagram, yaitu ada class admin, class aplikasi booking atau sistem booking, class booking untuk mengelola booking atau menyimpan data booking, sama pengunjung, kelas pengunjung. Teman-teman bisa membaca kelas diagram kami ini dan atribut-atributnya bisa kalian baca di sini. Activity diagram, kami mengambil 2 sampel dari use case untuk dibuat activity diagramnya. Oke, kita akan menjelaskan tentang activity diagram untuk use case login. User akan memasukkan email atau password dan yang terdaftar, kemudian sistem itu akan mengambil data email dan password user yang ada di dalam database, kemudian akan bergerak ke sistem lagi. Sistem akan memvalidasi dari yang diambil data dan email, password atau username tadi dari database. Kemudian sistem itu akan memvalidasi apakah email dan password itu benar atau salah. Ketika password itu salah, maka mereka akan mengirimkan ke user informasi atau notifikasi jika email atau username dan password itu salah. Jika benar, maka sistem akan melakukan login dan masuk ke page homepage aplikasi. Kemudian ada satu lagi, yaitu activity diagram untuk use case register atau pendaftaran. User akan mengisi data diri yang tersedia pada web. Ada beberapa inputan yang harus user itu masukkan ke dalam aplikasi, dan sistem akan mencatat data diri yang ditulis user. Kemudian sistem akan meneruskan ke database, dan database telah menyimpan data diri user tersebut. Kemudian bergerak lagi ke sistem berhasil melakukan register. Jadi user telah berhasil untuk melakukan pendaftaran di dalam aplikasi ini. Kita masuk ke sequence diagram. Nah, di dalam sequence diagram kami juga mengambil 2 sampel yang sama seperti activity diagram sebagai sampel sequence diagram yang kami buat. Untuk sequence diagram karena sama, maka saya tidak akan menjelaskannya lagi karena sama seperti activity diagram tadi. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah 2 sequence diagram yang kami bikin. Oke, kita akan lanjut ke tampilan home screen atau ke bagian UI user interface. Ini merupakan user interface yang kami buat. Di dalam home screen kita dapat melihat foto bagaimana keadaan kolam renang Tirta Mas itu. Nah, terus di atasnya ada home, yaitu home screen ini ada login, sign up, menu, kontak. Di bagian login maka pengguna bisa melakukan login, sign up maka pengguna bisa melakukan pendaftaran, menu maka pengguna itu bisa memilih menu yang tersedia di dalam aplikasi ini. Kontak maka user atau pengguna dapat melihat kontak pengelola Tirta Mas itu.
Di bawahnya itu ada private pool, wave pool, sama kid pool. Ini itu adalah keunggulan atau user tuh bisa melihat bagaimana sih keadaan private pool, wave pool, sama kid pool yang ada di kolam renang Tirtamas. Kita lanjut ke tampilan login. Di dalam tampilan login ini, maka user itu dapat menginputkan username dan password sebelum mereka melakukan login di dalam aplikasi ini. Ketika sudah login, maka pengunjung bisa melakukan booking atau mengolah data booking mereka sendiri. Ada lagi tampilan sync up. Bagi pengunjung yang belum mendaftarkan diri ke dalam aplikasi ini, maka pengunjung akan diminta buat melakukan pendaftaran di sini. Di bagian pendaftaran ini, aplikasinya akan meminta username, email, no identitas, nomor KTP, sama password. Ketika sudah melakukan pendaftaran, maka pengunjung dapat melakukan login aja. Sekian penjelasan dari saya. Saya Muhammad Yusuf Arifin, mohon undur diri. Dadah teman-teman.